Demi bukti cinta Sintayong kepada Indonesia, Sintayong cari harta karun untuk timnas Indonesia. 5 pemain naturalisasi yang terlupakan yang bisa diandalkan Sintayong di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Nomor 1, mesin gol. J.I.J tampil penuh bantu Venezia menang tipis dan naik ke posisi 2 Seri B. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan menyambi menjadi pencari bakat. Dia berencana untuk berkeliling Belanda selama 2 pekan demi menemukan harta karun alias pemain keturunan potensial untuk skuad Garuda. Saat ini Sintayong masih berada di kampung halamannya, Korea Selatan. Ia sedang berlibur sejenak setelah memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak dijelaskan kapan STY akan memulai petualangannya mencari pemain di Belanda. Namun yang jelas pelatih 53 tahun itu tak akan asal mengambil pemain. Ia berujar, "Saya berencana untuk pergi ke Belanda selama 2 minggu untuk memeriksa kembali para pemain keturunan. Para pemain ini bukan mencari campuran, tetapi pemain berdarah Indonesia. Harus lebih aktif memanfaatkan para pemain ini," jelas Sintayong. Sintayong menambahkan akan kesulitan menjaring pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Pasalnya mereka jarang mendapatkan menit bermain. Mengenai masalah naturalisasi, kami akan mencari pemain yang memiliki darah Indonesia. Saya yakin ada pemain yang lebih baik, jelas Sintayong. Timnas Indonesia era Sintayong memang banyak mengandalkan pemain keturunan. Sederet nama bahkan ditempuh lewat jalur naturalisasi seperti Jordi Amat, Sain Patinama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga J.I.J. Terdekat timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Melawan Vietnam, pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. 5 pemain naturalisasi terlupakan yang bisa diandalkan Sintayong di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Mereka bisa menjadi opsi di tengah kebutuhan mencari poin penuh. Indonesia memang gencar melakukan naturalisasi sejak 2010. Namun beberapa tahun terakhir sosok yang dinaturalisasi merucut pada pemain yang berdarah keturunan Indonesia. Kelima, Diego Michel. Pemain Borneo FC ini menjadi opsi tambahan di lini belakang. Diego bahkan bisa diturunkan di 2 posisi, yaitu bek tengah dan bek kiri. Akan tetapi Diego tampak sulit untuk bisa mendapatkan panggilan. Ia beberapa kali sempat menyuarakan kritiknya kepada timnas Indonesia dan juga Sintayong. Keempat, Ezra Walian. Pemain Persib Bandung ini juga layak dipanggil. Ezra sejatinya masuk dalam skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Namun Sintayong tampaknya kurang puas dengan penampilannya. Ezra selalu tidak tampil lagi di timnas Indonesia. Celakanya performa sang pemain juga tidak bagus di level klub dan mulai terpinggirkan. Ketiga, Beto Gonçalves. Masalah lini depan kurang tajam mendapatkan sorotan dari penggemar sepak bola. Nama Beto lalu mengapung sebagai opsi menarik. Sayangnya usia pemain berdarah Brazil ini sudah uzur. Beto berusia 43 tahun. Jika dipanggil memperkuat timnas Indonesia, tampaknya pun begitu sulit. Kedua, Stefano Lillipali. Penampilannya yang ciamik pada pemain satu ini membuat banyak penggemar sepak bola bertanya mengapa Sintayong tak mengandalkannya di timnas Indonesia. Vano sejauh ini sudah mengemas 10 gol dan 13 assist dalam 25 penampilannya di Liga 1 musim 2023-2024. Namun Sintayong punya pertimbangan tersendiri. Menurutnya Vano tak memiliki stamina sesuai standar yang diinginkannya. 1. Ilyas Pasu. Pemain berdarah Montenegro ini sebetulnya cukup layak untuk dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Spasu sempat diberi kepercayaan saat tampil di Piala AFF 2022. Namun ia kurang memberikan bukti kepada Sintayong. Begitupun dengan kebutuhan striker penyelesaian ulung. Spasu pun bisa dikedepankan. Sang pemain juga sudah menyatakan kesiapannya jika kembali mendapatkan kepercayaan. Patut dinanti apakah Sintayong memanggil mereka atau tidak. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bek timnas Indonesia J.I.J tampil impresif bersama klubnya Venezia pada lanjutan Seri B pekan ini. Saat itu Venezia menantang Visa dalam lanjutan pekan ke-26 Seri B. Bek asal Merlu tersebut tampil penuh dalam laga itu. Penampilan J.I.J sukses membantu Venezia meraih kemenangan. Venezia mendapatkan gol pertama pada menit ke-62 melalui tembakan Zuel. Visa lalu menyamakan kedudukan lewat aksi Nicolas di menit ke-68. Venezia akhirnya meraih gol kemenangan di injury time babak kedua. Venezia mendapatkan gol lewat aksi M. Oliveri
pada menit ke-90 plus 2. Skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan JIJS dan kawan-kawan hingga akhir pertandingan. Kemenangan tersebut membuat Venezia naik ke posisi kedua Seri B. JIJS dan kawan-kawan mengantongi 48 pemain dari 26 pertandingan. Namun tim yang dibela oleh JIJS tersebut masih tertinggal 7 angka dari Parma yang memuncaki klasemen sementara. Sejauh ini JIJS menjadi pemain andalan Venezia pada musim ini. JIJS sudah tampil 14 kali sepanjang musim. Rinciannya, JIJS sudah tampil 13 kali di Seri B dan sekali di Coppa Italia. Pemain kelahiran Merlo tersebut baru saja pulih dari cedera selama 2 bulan.